Selamat pagi para peserta workshop ataupun webinar dalam rangka kuliah umum bersama Mbak Nurina Putri SPD. Untuk beberapa panitia mungkin bisa gabung, baik yang sudah lulus maupun yang belum lulus. Jadi acara ini diselenggarakan oleh jurusan kimia, tetapi sebagai panitianya adalah mahasiswa-mahasiswa bimbingan skripsi saya yang kemarin dimotori oleh Mas Naufal, dibantu juga dengan beberapa alumni seperti Mas Astafik Fahmi, kemudian kebetulan yang sebagai penyaji hari ini juga dulunya adalah bimbingan saya untuk skripsinya, tetapi Mbak Nurina memang sebelumnya sudah aktif di dalam berbagai kegiatan termasuk dalam HIMA, kemudian sering mengikuti event melalui aktivitas tersebut, maka Mbak Nurina saat ini sudah pernah berhasil meraih juara 1, kemudian juara 2 tingkat nasional untuk lomba mengajar. Saya pikir pengalaman dari Mbak Nurina ini perlu ditularkan pada adik-adik mahasiswa supaya nantinya bisa menjadi bukan hanya sekedar guru biasa, tetapi guru plus, guru yang memiliki kemampuan yang lebih dari yang lainnya. Sebelum kita mulai, barangkali ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh panitia, barangkali silahkan, mungkin ada tata tertib atau bagaimana, silahkan Mbak Resma atau Mbak Dinda. Masih ada waktu 3 menit sebelum acara dimulai. Mbak Nurina sudah hadir? Saya lihat tadi sudah ada. Ya, Pak. Silakan Mbak Sudah, Pak. Nurina untuk dinyalakan ya. Selamat pagi Mbak Nurina. Selamat pagi, Pak Jito. Sebentar, ada gangguan sedikit di audio saya. Oke, kita coba dulu. Selamat pagi Mbak Nurina. Selamat pagi, Pak Jito. Oke, terima kasih sudah cukup terdengar. Tadi saya pakai headset ternyata malah trouble. Sebelum kita masuk acara, mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan sekilas mengenai Mbak Nurina Putri ya. Nurina Putri lengkapnya saya agak lupa. Nurina Putri. Yaudah, Mbak Nurina Nurina, Putri aja. nanti kalau ada yang salah tolong dibantu Ya, dibetulkan Mbak ya. Mbak Nurina Putri ya, Pak. adalah alumni Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Kimia, masuk tahun 2014 ya, Ya, Pak. 2014 dan lulus tahun 2018. 18. Berarti Iya. tepat 4 tahun ya. Iya.
Mbak Nurina adalah teman satu angkatan dari Mbak Lina atau Siti Helina, juga beberapa mahasiswa yang mungkin masih aktif di kampus untuk membantu kegiatan kampus. Nah, Mbak Nurina sekarang sudah posisinya sudah ASN ya, CPNS. Masih CPNS sih Pak, belum latsar, belum pajak. Masuk tahun berapa Mbak lolos sebagai CPNS? CPNS 2019 Pak, tahun kemarin. Berarti hanya 1 tahun ya Ya. waktu tunggunya ya. Nah, selama Ya. waktu 1 tahun itu Mbak Nurina aktivitasnya apa? Selama 1 tahun. Dia mengajar di guru sekolah, terus di guru bimbel. Guru bimbel. Untuk lomba micro teaching, apakah Mbak Nurina sering kali mengikuti acara seperti ini? Sejak kapan? Iya Pak, sering. Sejak mahasiswa pada tahun 2017. Sejak 2000, masih sekolah ya 2017. Itu berarti posisinya mahasiswa semester 7 ya? Semester 7 ya pada waktu itu Pak. Jadi sudah punya pengalaman dari PPL, kemudian berarti di situ juga pengalaman PPL-nya digunakan gitu ya. Selama ini yang paling sering diikuti lomba itu selain lomba mengajar, lomba apa lagi Mbak? Selain lomba mengajar, Mbak kalian pernah mengikuti lomba yang lain? Seringnya lomba mengajar saja sih Pak, soalnya ya tertariknya ya di situ aja gitu. Jadi memang jiwanya jiwa guru Mbak ya. Keinginan jadi gurunya itu kuat. Oke. Baik, karena waktu sudah jam 9:01, 6 menit, kita mulai saja. Waktu saya serahkan pada Mbak Nurina untuk presentasi mungkin sekitar 30 menit. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Barangkali ada peserta yang ingin menggali lebih dalam mengenai seni mengajar yang diterapkan oleh Mbak Nurina sehingga bisa menjadi jawara nasional. Silakan Mbak Nurina. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dito. Saya share screen ya Pak. Izin ya, share silakan. Screen. Sebentar. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Hajito serta teman-teman mahasiswa pendidikan kimia UNES. Alhamdulillah hirobbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap maya. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu nih kepada Bapak Hajito yang telah memberikan kesempatan kepada saya agar bisa sharing dan juga berbagi pengalaman tentang kompetisi mengajar atau micro teaching gitu. Sebelumnya saya perkenalan sedikit sih, tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Hajito. Perkenalkan, nama saya Nurina Putri. Saat ini saya menjadi guru kimia di SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang. Saya merupakan alumni pendidikan kimia UNES pada angkatan 2014. Nah, di sini rata-rata pada tahun berapa nih, angkatan berapa? 2019 ya, 2018 ya. Ya, agak nggak jauh beda lah ya, masih sedikit rentangnya. Oke, di sini saya akan bercerita terlebih dahulu tentang bagaimana pengalaman saya mengikuti beberapa kompetisi gitu. Jadi nanti teman-teman bisa ambil kesimpulannya nih, apa sih sebenarnya strateginya gitu. Sebelumnya saya akan tanya terlebih dahulu kepada teman-teman nih. Ayo, ada yang pernah mengikuti kompetisi mengajar? Ayo teman-teman. Di sini ada yang pernah mengikuti kompetisi mengajar? Ayo dong, buka suara, buka chat. Belum. Astafik Fahmi, coba. Astafik belum, Fahmi. Kak. Oh, belum. Saya kenal sama Astafik Fahmi, soalnya kita pernah satu kerjaan ya, jadi freelance teacher master. Tapi saya pergi duluan, resign duluan. Gitu. Tapi keren, Astafik Fahmi sudah jadi senior di situ. Oke, belum. Berarti belum ya. Selanjutnya, saya mau tanya lagi. Di sini ada yang pernah atau yang sudah pernah dengar nggak info tentang kompetisi mengajar?
Nah, ada yang tahu? Coba nih, Fatmi Sri Hastani. Tapi masih malu buat ikut. Apa? Yang kamu taunya apa coba? Fatmi Sri Hastani. Kompetisi apa yang kamu tahu? Ya, dari Ruang Guru ya, Indonesia Teacher Prize itu yang terkenal. Iya, Yupi juga ya, saya juga pernah mau ikut. Itu adalah OSN Guru Kimia. Itu lebih ke arah tentang cerdas cermat guru kimia. Ya, itu juga ya. Oke, jadi di sini ada beberapa yang tahu, ada yang sudah tahu ya gitu. Nah, di sini saya mau bercerita terlebih dahulu tentang pengalaman saya, ya teman-teman, terkait kompetisi. Wait, ini senang sekali untuk di next. Oke, pengalaman pertama saya yaitu pada tahun 2017. Jadi pada saat mahasiswa mengikuti event Chemistry Education Fair 3.0 ya yang diselenggarakan oleh UII. Pada tahun berikutnya saya mengikuti di event yang sama. Selanjutnya pada tahun 2020 saya mengikuti kontes guru online by penerbit Erlangga. Terus pada tahun 2020 juga Teacher Prize by Ruang Guru. Dan terakhir kemarin saya mengikuti kompetisi guru inovatif by Ruang Guru. Nah, di sini satu persatu teman-teman pengalaman saya. Oke, pertama yaitu Chemistry Education Fair 3.0. Ini diselenggarakan oleh Pendidikan Kimia UII pada tahun 2017. Pada waktu itu saya masih mahasiswa teman-teman. Benar kata Bapak Arjit 2017 setelah PPL gitu kan ada waktu senggang untuk KKN. Nah, di sini sendiri untuk ikut. Jadi datang sendiri ke Jogja pada waktu itu. Nah, pada waktu itu saya mengambil topik faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan percobaannya asam cuka dengan soda kue, lalu di atasnya ada balon gitu ya, teman-teman pasti tahu kan. Nah, tapi pada waktu itu ada kecelakaan, ada insiden. Jadi saya menumpahkan asam cuka pada waktu itu. Bayangkan asam cuka tumpah di ruangan, otomatis baunya menyengat kemana-mana ya, bau kecutnya ya. Ya udah, pada waktu itu, oh ya, by the way, saya kasih tahu bahwa untuk kompetisi ini, micro teaching selama 10 menit, teman-teman. Selama 10 menit, dan itu full RPP, jadi dari pembukaan, isi, lalu penutup itu full, selama 10 menit. Ya udah, pada waktu itu saya hanya dapat peringkat 4, alhamdulillah. Ya, walaupun tidak dapat apa-apa pada waktu itu, tapi mensyukuri ya, karena ternyata nggak jelek-jelek amat gitu. Nah, di kompetisi ini saya ambil hikmahnya, ambil kesalahan. Pertama, kontrol diri yang kurang baik pada waktu itu karena masih pertama ya teman-teman, saya masih grogi, masih gemeteran, gugup gitu. Yang kedua, peralatan pendukung kurang dipersiapkan lebih baik. Jadi memang pada waktu itu saya cuma pakai botol aqua, cuma seperti itu aja ala kadarnya. Yang juara 1 itu benar-benar niat pakai tabung reaksi, rak tabungnya gitu teman-teman. Terus waktu latihan yang kurang maksimal, benar sekali karena waktunya mepet dan juga mau mempersiapkan KKN, jadinya ya udah waktunya ala kadarnya untuk latihan. Dan sintaks pembelajaran yang kurang diaplikasikan dengan baik. Ya karena grogi itu jadinya saya ada step sintaks pembelajaran yang terlewatkan. Itu teman-teman. Ini kesalahan pada saat tahun 2017 itu. Nah, akhirnya saya coba lagi pada tahun 2018, teman-teman. Pada waktu itu sudah sidang. Sudah sidang tinggal nunggu wisuda. Berarti kan ada waktu banyak. Nah, jadi pada waktu itu saya mengikuti kompetisi ini dengan topiknya saya mengambil eksoterm dan endoterm. Percobaannya 11 toothpaste. Ya, pasti teman-teman tahu deh. Yang percobaannya pakai H2O2, itu bubuk-bubuk gitu. Itu kan bikin siswa excited ya. Nah, lalu pada waktu itu di akhir perform, saya juga mendapat standing applause sama salah satu juri. Nah, itu benar-benar bikin merinding ya teman-teman. Kayak terbayarkan 1 tahun yang dulu yang menumpahkan asam cuka. Nah, di sini saya dapat standing applause. Nah, itu benar-benar bikin lega banget. Ya udah, akhirnya diumumkan, alhamdulillah dapat
juara 1 lomba micro teaching guru kimia se-Indonesia tahun 2018. Pada waktu itu dapat uang tunai 2.500.000, sertifikat dan juga plakat. Nah, ini teman-teman, jadi yang tengah ini guru dari Palangkaraya, terus yang kiri ini guru dari Kediri, gitu. Ya, jadi se-Indonesia. Oh iya, untuk Chemistry Edu Fair, jadi saya masuknya ke kategori guru teman-teman karena sudah lulus. Jadi kata panitia langsung ikut yang kategori guru. Jadi pesertanya ya guru-guru se-Indonesia pada waktu itu. Oke, next. Pointsnya, kok kenapa ya saya bisa juara 1 pada waktu itu? Pertama, saya lebih percaya diri, lebih tenang, terus lebih banyak komunikasi dengan siswa pada waktu itu ya. Terus penampilan praktikumnya juga lebih terstruktur. Dan pada waktu itu juga saya di akhir pembelajaran saya mengasihkan tugas ke siswa untuk buat pamflet pembelajaran teman-teman. Jadi biar ada sedikit uniknya gitu, bikin pamflet pembelajaran dan reward untuk siswanya. Jadi permen Kopiko saya bungkus pakai koran, terus saya kasihkan siswa yang siswa yang aktif pada waktu itu kan, jadi ada sedikit hal yang unik. Nah, jadi teman-teman besok misalnya ikut micro teaching, ambillah ide yang unik gitu teman-teman. Nah, itu dia tadi pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2020 ada kontes juga, kontes guru online. Kan sudah masuk masa pandemi ya teman-teman, jadi membuat video pembelajaran. Nah ini dia by Buku Erlangga. Nah tapi pada waktu itu saya kan sudah buat nih video pembelajarannya. Ya, tapi saya kalah. Karena apa? Kesalahannya tidak sesuai dengan syarat lomba. Jadi pada waktu itu syaratnya harus guru yang mengajar di sekolah, ya. Jadi guru les, guru bimbel itu udah tidak masuk kualifikasi. Udah akhirnya kalah pada waktu itu. Terus next, nah ini yang Indonesia Teacher Prize. Nah untuk Indonesia Teacher Prize sebelumnya diadakan sebelum pandemi, jadi awal tahun 2020. Ya teman-teman nih audisinya aja sampai 14 Maret 2020. Nah pada waktu itu saya buat nih daftar. Jadi membuat video pembelajaran. Dan video pembelajarannya diupload di YouTube. Lalu linknya dikirim gitu teman-teman. Nah ini saya menggunakan reaksi endoterm dan eksoterm. Video pembelajarannya kayak apa teman-teman bisa lihat YouTube saya gitu ya. Silakan subscribe YouTube saya, Nurina Putri. Siapa tahu nanti ada event Indonesia Teacher Prize tahun berikutnya, teman-teman bisa lihat nih contoh seperti apa sih video pembelajarannya biar bisa lolos audisi gitu. Ya. Oke. Next, pada waktu itu kan karena corona jadi dihentikan, tidak ada kabar. Nah, di new normal pada bulan Agustus diumumkanlah yang masuk semifinal. Ini dia teman-teman. Yang masuk semifinal. Alhamdulillah saya masuk ke semifinal pada waktu itu dan langsung technical meeting. Nah, ada tantangannya. Tantangan pertama yaitu ujian tertulis, ya. Jadi di situ para peserta disuruh untuk mengerjakan soal HOTS, ya. Jadi sesuai bidangnya. Lanjut, setelah itu membuat video pembelajaran, teman-teman. Membuat video pembelajaran dengan topik yang sudah ditentukan. Pada waktu itu topiknya sifat keperiodikan unsur. Agak susah ya sifat keperiodikan unsur untuk dijelaskan sebenarnya. Ya udah pada waktu itu saya membuat dengan maksimal videonya 10 menit. Waktu pengerjaannya hanya 3 hari. Seperti ini saya sambil membuat SPU di belakang di tembok ya, satu persatu dari sticky note saya tulis gitu biar benar-benar kelihatan, biar kita bisa lihat trennya sebenarnya gitu. Nah, udah habis itu alhamdulillah masuk final. Masuk final ada 4 orang yang final nih teman-teman. Dan kebetulan 4-4-nya guru kimia.
Nah, berarti ini battle video sifat kependidikan unsur sebenarnya. Jadi kebetulan ya tantangan lagi yaitu membuat maksimal 3 menit. Ya, maksimal 3 menit. Jadi video editing lalu dengan lama pengerjaannya hanya 24 jam. Gitu teman-teman. Hanya 24 jam. Yuk, saya membuat video pembelajarannya, tapi saya tidak bisa menampilkan di sini karena katanya sih bersifat rahasia itu videonya. Jadi saya nggak tampilkan di sini. Nah, pada waktu itu sudah dikirim nih videonya. Lalu para peserta berdiskusi dengan animator dan juga desain grafis ruang guru untuk menentukan storyline-nya, ya, atau kalau kata Bapak Harjito dulu itu storyboard, papan cerita. Jadi kayak menit kedua ada gambar atom, gambar elektron, nanti teksnya misalnya energiisasi gitu teman-teman. Itu. Nah akhirnya alhamdulillahnya sudah kan pengumuman dapat juara 2 pada waktu itu. Juara 2 dapat sertifikat dan juga dapat trofi dan dapat uang tunai 15 juta rupiah dipotong pajak. Alhamdulillah kan pada waktu pandemi dapat uang segitu kan alhamdulillah banget. Nah itu dia. Itu teman-teman. Sebenarnya kok bisa sih juara 2? Itu sih Kak Nuri. Sebenarnya ada komentar dari juri teman-teman. Jadi pada waktu itu video pembelajarannya saya itu kurang detail konsep materinya. Jadi masih ngambang gitu. Tidak ada contoh soal juga. Nah, jadi membuat ya udah itu poin minus buat saya. Akhirnya juara 2. Yang juara 1 itu bagus banget sih, keren memang. Gitu teman-teman. Nah, itu dia tadi tentang Indonesia Teacher Prize dan yang terakhir saya ikutin kemarin yaitu kompetisi guru inovatif. Wait. Ini kok kayak gini. Nah, kompetisi guru inovatif itu lebih ke arah bagaimana pembelajaran kita di LMS, Learning Management System, atau kayak Google Classroom-nya tapi dibuat oleh ruang kelas. Jadi ini sebenarnya sasaran untuk guru-guru yang sekolahnya tidak ada LMS atau CBT online-nya, teman-teman. Jadi di situ kita mengikuti kompetisi ini per periode, nanti dapat hadiah pada waktu itu. Hadiah kecil-kecilan sih hadiahnya, nggak sampai saya nggak bisa dapat laptop karena memang siswa saya juga kurang aktif pada waktu itu, susah untuk aktifnya. Jadi memang faktor siswa, terus bagaimana kita membuat materi dan juga soal yang hot itu juga dinilai pada waktu itu. Itu teman-teman. Nah itu dia tadi beberapa pengalaman saya tentang kompetisi mengajar. Nah jadi di sini sebenarnya apa sih strateginya kok bisa beberapa kali menang Kak Nuri gitu kan? Yang pertama, kita harus tahu informasinya terlebih dahulu teman-teman. Nah, bagaimana kita bisa ikut lomba? Bagaimana kita bisa menang ya kan? Kalau ini ada chat apa? Oke, kalau tidak ada informasinya atau ketinggalan informasi. Ya, jadi kita harus tahu informasinya. Dari media sosial. Kita bisa follow akun-akun yang sering mengadakan event lomba mengajar. Seperti Kemdikbud boleh, Ruang Guru boleh, atau hima-hima lainnya juga bisa. Gitu. Bisa juga dengan membuka relasi yang luas, teman-teman. Jadi kadang saya dapat informasi nggak hanya dari media sosial, tapi dari omongan mulut ke mulut atau dari grup gitu. Saya aja dapat informasi yang Indonesia Teacher Prize itu dari teman saya yang internship, yang magang di Ruang Guru. Jadi saya nggak tahu malah di media sosialnya gitu. Jadi memang ya dari media sosial bisa, terus membuka relasi yang luas juga bisa. Nah, tahu informasinya. Sekarang saya juga sudah tahu nih informasi lomba terdekat akhir-akhir ini. Teman-teman juga bisa ikutin. Apa aja? Nih. Yang pertama adalah Festival Video Edukasi dari Kemdikbud. Jadi ini ada 2 kategori teman-teman. Ada kategori umum atau mahasiswa, ada juga kategori untuk guru.
Untuk kategori umum atau mahasiswa, kemarin saya baca yaitu membuat lomba video pendek, film pendek kalau tidak salah. Nah, teman-teman bisa ikut nih, join bareng-bareng. Coba teman-teman bisa ikutin ini. Masih lama pendaftarannya sampai September. Ya, coba dimaksimalkan dan lumayan hadiahnya sampai belasan juta rupiah. Itu yang pertama ini. Terus saya juga dapat informasi ini membuat video pembelajaran ini untuk guru, membuat video pembelajaran guru yang diselenggarakan oleh Seameo Kitep. Jadi itu merupakan pusat pengembangan guru, pusat pengembangan pokoknya pusat pengembangan guru untuk guru IPA. Gitu. Jadi teman-teman, ya siapa tahu juga yang sudah lulus kan, sudah mengajar di sekolah bisa ikut nih lomba ini gitu. Terus yang kedua tentunya sesuaikan dengan syarat lomba. Jadi contoh kayak tadi kita harus ngikutin syarat lombanya. Contoh yang saya kontes guru online kan gagal ya karena tidak mengikuti syarat lomba. Syarat lomba juga seperti misalnya video pembelajaran, seperti resolusinya, maksimal videonya itu juga harus diperhatikan teman-teman. Itu harus sesuai dengan syarat lomba atau ketentuan lomba. Yang ketiga, totalitas dan sungguh-sungguh. Itu juga sudah pasti ya. Totalitas dalam arti apa? Totalitas dalam arti kita meluangkan banyak waktu untuk latihan. Kita meluangkan banyak waktu untuk membuat medianya. Seperti tadi saya membuat sistem periodik unsur di tembok satu persatu, ya kan? Atau menyiapkan alat peraganya gitu. Jadi totalitas dan sungguh-sungguh itu sangat penting karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Itu benar banget. Yang keempat, pelajari teknik yang baik, teknik mengajarnya. Nah, untuk teknik mengajar ini ada dua komponen yang dinilai. Pertama dari RPP, yang kedua dari performa. Biasanya untuk lomba yang offline, RPP juga dinilai teman-teman ya. Jadi kayak metode pembelajarannya apa, kita pakai strategi pembelajaran apa, media pembelajarannya menarik nggak, kayak gitu. Dan untuk performa, ya untuk perform, itu otomatis tidak akan lepas dari yang namanya public speaking, entah itu offline maupun online. Kalau offline berarti itu akan lebih sulit ya kalau offline, kalau kita ngomong langsung live ya. Kalau online, kalau membuat video pembelajaran, kita bisa nge-cut, kita bisa editing, kita bisa berulang kali ya kan. Itu untuk public speaking. Ya selain public speaking ya dari gestur tubuh, menjelaskan, gestur tangan kita ya kan. Misalnya kayak gini berarti menjelaskan, misalnya kayak gini berarti artinya penting, kayak gini artinya semangat. Lalu gestur mata gitu ya, kita harus A to A ke juri misal, ke siswanya pada saat lomba. Lalu misal membuat video pembelajaran, kita lihatnya ke kamera, bukan ke layarnya gitu teman-teman. Terus ritme juga penting, kita harus tahu bagaimana kita harus cepat ngomongnya, bagaimana kita harus lambat gitu. Selanjutnya intonasi itu juga sangat penting ya. Kalau ngomong datar itu pasti akan bosen kan, siswa juga akan bosen mendengarkannya. Makanya pelajaran dari Kuiper ataupun dari Pahamify atau dari ruang guru itu kan pasti menarik kan, kita excited kan lihatnya karena intonasinya enak didengar gitu. Intonasi terus ada penekanannya juga. Next, ekspresi itu juga sangat penting ya. Ekspresi berarti kita harus ekspresinya semangat, jangan loyo. Terus pada saat ekspresi bertanya ya benar-benar bertanya ekspresinya gitu teman-teman. Sebagai guru yang namanya public speaking ini harus banget ya teman-teman. Teman-teman bisa latih sejak dini, dari mulai sekarang dari mahasiswa ya kan. Karena masih belajar sebenarnya. Untuk public speaking ini apabila kita seorang guru ya harus punya suara yang keras, suara yang lantang ya. Bagaimana kita bisa mempengaruhi siswa kita di kelas kalau misalnya suara kita lemah, terus ekspresi kita loyo-loyo aja gitu. Jadi ya harus maksimal mungkin gitu. Itu ya teman-teman.
Dan yang terakhir strateginya yaitu udah pasti konsep materi yang benar dan juga detail. Itu juga harus, walaupun sebagus apapun ya penampilan kalian apabila ikut lomba tapi ada konsep yang salah, materi yang salah, atau kayak seperti tadi saya tidak ada contoh soal, itu menjadi poin minus bagi kita. Nah, itu sih tentang strategi, beberapa strategi dari saya bagaimana mengikuti ataupun menghadapi kompetisi mengajar. Ya, udah. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bapak Arjito. Terima kasih Mbak Nurina Putri. Demikian tadi paparan dari Mbak Nurina Putri sangat menarik, dan mungkin dari beberapa hal yang disampaikan oleh Mbak Nurina pernah juga disampaikan oleh dosen-dosen kita ya ketika perkuliahan, bagaimana menghadapi kelas dan seterusnya, dan ternyata semua itu bisa kita implementasikan di dalam aktivitas gitu ya Mbak ya. Dan saya yakin pasti apa yang dilakukan oleh Mbak Nurina itu adalah hasil dari sebuah proses yang panjang, mulai dari sejak kecil, dari keluarga, kemudian sekolah, dan semuanya berpartisipasi dalam kesuksesan Mbak Nurina. Dan mungkin kesuksesan itu diperoleh dalam waktu sesaat, artinya pasti ada usaha dan ada kontribusi dari berbagai pihak yang menyebabkan Mbak Nurina menjadi sesukses sekarang. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa menyampaikan lewat chat atau bisa juga bertanya langsung dengan cara raise hand up. Oke, sekarang penanya pertama sudah muncul, yaitu Mbak Yosefin Depi Damayanti, mahasiswa angkatan 2019. Silakan Mbak Yosefin. Baik, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Mungkin saya wajahnya Mbak Yosefin. Kameranya di-on kan? Nanti nggak cukup Pak sinyalnya. Oh iya, oke, tidak apa-apa. Mungkin saya manggilnya Kak Nurina atau Bu Nurina gitu. Kak Nurina aja deh, biar. Ya, terima kasih banyak Kak Nurina atas ilmunya. Saya jadi dapat insight baru gitu. Nah, mungkin sekarang saya mau tanya aja, kalau misalnya kita ikut lomba, terus tema materinya itu dibebaskan begitu, dari Kak Nurina sendiri ada tips nggak memilih materi yang akan diangkat dalam perlombaan tersebut? Kemudian mungkin boleh dong Kak direkomendasikan aplikasi atau bagaimana proses editing video yang baik. Jadi kayak aplikasi apa yang direkomendasikan dan lain sebagainya. Terima kasih. Langsung dijawab atau mungkin pertanyaan kedua Mbak Nurina? Langsung jawab aja ya Pak. Oke, ya silakan Mbak Nurina. Iya, langsung aja. Oke, terima kasih Yosefin. Jadi pertama temanya. Nah, karena kita materinya kimia ya, mapelnya kimia, itu temanya lebih menarik sebenarnya. Kimia kan bisa diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi ambil tema yang bisa diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari atau yang bisa difikirkan, bisa dilihat di kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi siswa itu nggak akan bingung. Apalagi kalau orang awam kan lihat video kita, misal dia itu nggak akan kayak tadi saya ambilnya kayak eksoterm, endoterm. Itu kan ada di kehidupan kita sehari-hari, kita bisa lihat, kita bisa kasih contoh real. Terus seperti saya juga pernah bikin video sifat koligatif larutan. Nah, itu kan bisa dilihat di kehidupan kita sehari-hari. Jadi ambil materi yang sangat relate gitu ya. Terus selanjutnya editing. Untuk editing saya saat ini juga masih belajar ya, karena memang susah sekali untuk editing aplikasinya yang bagus yang mana. Tapi sejauh ini yang bagus itu KineMaster. KineMaster kalau misalnya teman-teman mau berbayar itu tidak ada watermarknya, itu juga udah bagus. Terus aplikasi yang biasanya buat TikTok sekarang Capcut itu ya. Nah, Capcut itu juga bagus teman-teman. Udah nggak perlu kita berbayar, jadi tidak ada watermark. Itu juga lebih simpel gitu. Seharusnya kalau misalnya mau lebih bagus ya lewat PC, bisa pakai Filmora, tapi emang harus berbayar gitu.
Itu sih. Jadi memang kita lebih banyak belajar sendiri di YouTube biasanya. Saya kalau misalnya mau tahu bagaimana sih bikin background di belakang gitu kan, terus bergerak. Nah, itu saya lihatnya di YouTube gitu. Jadi emang belajar sendiri sih. Gitu. Gimana, De Yosefin? Iya. Terima kasih banget, Kak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Yosefin sudah mengawali pertanyaan yang pertama. Mudah-mudahan bisa memancing teman-temannya untuk bertanya. Silakan. Silakan. Manfaatkan mumpung ketemu Mbak Nurina dalam sesi berbagi. Jadi jarang-jarang juara mau berbagi gitu ya. Karena nanti kalau dibagikan jadi saingan, jadi pesaing. Iya benar. Tapi ternyata Mbak Nurina tidak masalah. Ayo kita bersaing secara sehat. Siapa nanti supaya menjadi lebih baik. Silakan. Mungkin ada yang mau tanya tentang yang mau terdekat nih, festival video edukasi. Teman-teman bisa langsung daftar aja via WA biar dapat nomor peserta. Saya juga sudah itu juga daftar. Untuk ini Mbak Nurina, untuk yang FVE tadi, persiapan apa yang sudah disiapkan oleh Mbak Nurina sejauh ini? Barangkali mungkin adik-adik ingin mengikuti langkahnya. Yang sekarang ini yang sudah dilakukan itu apa? Ya, untuk persiapannya sebenarnya saya lebih fokus yang terdekat dulu Pak, yang Xiameo tadi itu kan deadline-nya 14 Juli. Jadi persiapannya saya sekarang sudah mulai biar lebih bagus ya kualitas videonya, beli ring light, beli mikrofon. Ya, seperti yang punya saya ini ya. Mungkin seperti ini ya mikrofonnya. Iya Pak, ring light terus clip on itu juga bagus nanti kalau misalnya dimasukin ke video itu suara kita jadi jernih, jadi bagus pokoknya. Itu ada semacam sound effect-nya Mbak Nurina? Ada semacam sound effect yang kita gunakan di situ? Misalkan kalau kita menghadapi kelas kan ada applause atau ada apa? Mungkin Mbak Nurina juga menggunakan itu enggak sound effect seperti itu? Ya. Enggak, saya malah tidak sih Pak, kayak itu bikin anak distract biasanya. Jadi benar-benar pure video pembelajaran biar anak fokus gitu. Jadi kadang background musik juga saya nggak pernah kasih gitu. Paling kalau buat pembukaan sama akhir aja. Jadi tidak mendominasi gitu ya. Jadi musik itu hanya di awal dan di akhir, tidak terus di sepanjang itu ya. Iya, iya. Lalu yaitu persiapan fisik ya. Untuk persiapan materi ya saya lagi nyari-nyari materinya dan mempersiapkan alat bahannya, gitu bisa pinjam di sekolah kan, gitu. Itu sih Pak. Materinya apa Mbak Nurina untuk yang rencananya, untuk yang materi apa? Oke, kalau yang Xiameo ini materinya saya mau bikin eksperimen kimia aja, itu buat lava lamp dan apa ya, percobaan yang reaksi oksidasi, reduksi oksidasi. Mau tahu? Lihat aja besok lihat di YouTube saya. Terus kalau untuk channelnya bisa di-share Mbak, channel YouTube-nya barangkali mungkin beberapa karya Mbak Nurina bisa ditampilkan. Coba ya Pak ya. Itu sebenarnya hanya untuk video pembelajaran anak-anak saya itu. Iya. Channelnya. Tidak apa-apa, mungkin barangkali bisa menginspirasi adik-adik di sini. Ya. Terus juga kalau untuk yang FVE saya kayak lebih tertarik yang Elephant Toothpaste deh. Itu. Pengen pakai yang Elephant Toothpaste. Sebentar Pak, saya lagi coba buka YouTube-nya ya. Karena saya juga di daerah pedalaman, sinyal juga agak susah, agak pedalaman banget sih. Nah, ini sudah ketemu. Dekat pantai gitu jadi. Oke, ya mungkin saya coba bantu untuk melihatkan. Iya Pak. Nurina sudah punya subscriber sebanyak 64. Iya yang 64. Ya. Itu yang untuk video pembelajaran. Nurina Putri. Oke, ini kita coba share. Sudah terlihat ya? Iya. Videonya sudah terlihat, Pak? Loh, salah mungkin ya? Sebenarnya itu khusus
Iya, khusus untuk proyek video anak-anak saya. Terus video pembelajaran juga. Ini sudah tayang belum ya videonya? Sudah. Sudah. Apanya, Pak? Video yang mana, Mbak? Yang kira-kira yang kebawahan, Pak. Bawah. Ini ya reaksi endoterm ini ya. Kelihatannya ini. Ya. Halo Edgesquad, apa kabarnya? Perkenalkan, nama kakak Kak Nurina, dan pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang mata pelajaran kimia. Nah, asik dan seru kan pelajaran kimia? Nah, buat teman-teman yang mau paham tentang mata pelajaran kimia, bisa stay tune terus video ini ya, bersama Kak Nurina. Kita akan mempelajari tentang materi termokimia. Apa itu termokimia? Termokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang termos ataupun kalor ataupun panas. Jadi mempelajari bagaimana perpindahan kalor, bagaimana menghitung panas dan lain sebagainya. Dan sekarang kita akan lebih spesifik mengetahui bagaimana perbedaan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Teman-teman sudah siap semua ya untuk belajar? Nah, sekarang kita akan dulu nih tentang pengertian apa itu lingkungan. Yang pertama, sistem. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Dan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Nah, kalian bisa membedakan kan apa itu sistem dan apa itu lingkungan? Kalau belum paham, kakak akan kasih contohnya. Oke, kali ini kakak akan mencontohkan bagaimana membedakan sistem dan juga lingkungan. Nah, di sini kakak punya larutan teh. Nah, di larutan teh ini kita bisa lihat bisa membedakan mana yang sistem, mana yang lingkungan. Oke, yang pertama sistem. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Nah, perhatian di sini adalah air dan juga tehnya itu merupakan sistem. Sedangkan lingkungan itu adalah segala sesuatu di luar sistem. Yang di luar sistem itu apa? Yang di luar sistem ada gelas, ada panas sebagai lingkungan, ada udara sebagai lingkungan. Nah, apakah sudah paham teman-teman Edgesquad? Oke, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang reaksi endoterm. Nah, ciri-ciri dari reaksi endoterm yaitu pertama adalah mengalir dari lingkungan ke sistem. Kakak punya sistem. Sistem ini nah, untuk reaksi endoterm, kalor itu akan mengalir dari lingkungan ke sistem. Jadi di luar sistem adalah lingkungan dan kalor akan mengalir ke sistem. Berarti kita tahu dong bahwa reaksi endoterm juga akan menyerap kalor. Dia menyerap begitu. Dan efeknya apa? Karena sistem akan menyerap kalor dari lingkungan, lingkungan akan menjadi dingin. Jadi, ciri yang ketiga adalah lingkungan akan menjadi dingin atau suhunya menjadi turun. Nah, berarti kita udah punya 3 ciri-ciri dulu nih tentang reaksi endoterm. Yang pertama, kalor akan mengalir dari lingkungan ke sistem. Lalu, reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor ataupun panas. Dan yang ketiga adalah lingkungan, suhu lingkungan akan menjadi turun. Oke, sampai sini teman-teman Edgesquad paham kan? Nah, kita lanjut lagi tentang ciri endoterm. Nah, selain ini ada juga kita akan membahas tentang entalpi. Jadi apa itu entalpi?
dalam suatu sistem. Nah, kita tahu nih bahwa di dalam suatu reaksi ada yang namanya reaktan ataupun reaksi dan ada yang namanya produk. Nah, salah satu ciri reaksi endoterm adalah produk lebih besar dari H reaktan. Jadi entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan. Dan sekarang kita akan menunjuk ini bagaimana bentuk dari grafik reaksi endoterm. Nah, tadi kita tahu bahwa entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan. Kalau entalpi produk lebih besar, berarti produk ada di produk. Reaktan lebih kecil, berarti reaktan ada di bawahnya. Nah, kita tahu dong bahwa panah reaksi itu dari reaktan ke produk. Maka panah reaksi akan menuju ke tahannya akan bernilai positif. Jadi, reaksi endoterm, gimana episode kalian sudah paham kan tentang reaksi endoterm? Kalau belum paham, yuk kita melakukan percobaan. Percobaannya sederhana sekali, yaitu dengan membuat larutan tablet emergen atau serbuk emergen. Nah, di sini kita menyediakan ada gelas dan ada tablet emergen. Kita sudah menyiapkan air dan juga ada gelasnya. Nah, kita tahu bahwa ini gelasnya suhunya sedang-sedang saja, suhu kamar biasa, dan airnya juga suhunya biasa saja. Sekarang kita campurkannya dengan air. Kita lihat. Nah, setelah di akhir reaksi, kita tahu bahwa gelas akan menjadi lebih dingin daripada suhu sebelumnya. Suhu gelas akan menjadi lebih dingin. Kan kita tahu bahwa gelas itu tadi adalah sungai. Nah, berarti kita sudah mengetahui bahwa mencampurkan tablet emergen dan juga air itu merupakan reaksi endoterm. Karena di dalamnya ada terjadi reaksi yang menyerap kalor dari gelas hingga gelasnya menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Nah, ini adalah percobaan yang sangat mudah sekali dan kalian bisa lakukan di rumah. Biar kalian lebih paham lagi tentang reaksi endoterm. Nah, gimana? Kalian sudah paham kan tentang reaksi endoterm? Sekarang kita lanjut ke reaksi eksoterm yuk. Selanjutnya adalah reaksi eksoterm. Nah, tadi kita sudah bahas tentang reaksi endoterm. Reaksi eksoterm gampang sekali, yaitu kebalikannya dari reaksi endoterm. Jadi ciri-ciri yang pertama apa sih? Ciri yang pertama adalah kalor akan mengalir dari sistem ke lingkungan. Nah, berarti di sini kakak bikin sistem nih. Ini sistem. Nah, untuk reaksi eksoterm, jadi bagaimana tadi untuk ciri-cirinya? Berarti kalor akan mengalir dari sistem ke lingkungan. Dia akan keluar dari sistem ke lingkungan. Berarti dengan kata lain, reaksi eksoterm reaksi yang seperti apa? Reaksi yang melepaskan kalor ataupun melepaskan panas. Kalor. Oke. Nah, ciri-ciri selanjutnya, tadi reaksi endoterm entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan. Nah, seperti reaksi eksoterm, tetapi reaksi eksoterm kebalikannya. Jadi, H produk lebih kecil daripada H reaktannya. Nah, berarti kita bisa menggambar nih bagaimana grafik dari reaksi eksoterm. Nah, berarti produk lebih kecil daripada reaktan. Berarti produk itu ada di bawah reaktannya. Nah, berarti kita tahu nih, dalam suatu reaksi, panah itu dari reaktan ke produk. Berarti panah untuk
ini yaitu ke bawah. Nah, kalau endoterum tadi panahnya ke atas, sedangkan untuk eksoterum panahnya ke bawah. Jangan lupa ya teman-teman ekspor. Nah, karena ke bawah dan karena entalpi lebih kecil daripada entalpi reaksi, panahnya akan bernilai negatif. Sampai sini paham? Berarti yuk kita simpulkan untuk reaksi eksoterum. Yang pertama, kalor akan mengalir dari sistem kelingkungan. Reaksi eksoterum adalah reaksi yang melepaskan kalor. Entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan dan grafiknya. Oke teman-teman RG Squad, biar kalian lebih paham lagi, sebenarnya ada percobaan nih yang bisa kalian lakukan. Tetapi cobaan ini hanya bisa dilakukan di laboratorium dengan peralatan safety yang memadai, yaitu percobaan 11 toothpaste. Nah, percobaannya seperti apa? Kalian bisa lihat setelah video yang satu. Oke teman-teman RG Squad, ini adalah salah satu percobaan reaksi eksoterum yaitu 11 toothpaste. Nah, di mana akan keluar buih-buih seperti ini. Dinamakan reaksi eksoterum karena nantinya akan terjadi kenaikan suhu di lingkungan. Seperti di botol, lalu di nampannya itu akan terjadi kenaikan suhu. Kalian bisa searching untuk alat dan bahannya. Kalian bisa coba dengan guru dan juga teman-teman kalian. Bagaimana RG Squad? Apakah kalian sudah paham tentang reaksi eksoterum dan reaksi endoterum? Nah, kalau kalian belum paham, kakak bisa mencontohkan salah satu nih, reaksi eksoterum dan endoterum di kehidupan sehari-hari. Yang pertama untuk reaksi endoterum. Untuk reaksi endoterum, salah satu contohnya adalah proses fotosintesis di siang hari. Nah, kita tahu nih bahwa reaksi endoterum adalah reaksi yang menyerap kalor. Sedangkan fotosintesis merupakan reaksi yang membutuhkan panas matahari ataupun cahaya matahari. Dan di saat kita berlindung di bawah pohon siang hari, akan merasa lebih dingin. Karena panas-panas di daerah kita, di lingkungan kita, itu akan diserap oleh pohon untuk melakukan reaksi fotosintesis. Begitu juga reaksi endoterum pun berlangsung. Bagaimana RG Sport? Ada manfaatnya kan reaksi kimia untuk kehidupan sehari-hari? Begitu juga untuk reaksi eksoterum. Kakak akan mencontohkan yaitu pada saat kita melakukan aksi unggun jika malam hari. Nah, jika kalian berada di sekitar api unggun, mengelilingi api unggun, apa yang kalian rasakan? Padahal udara pada malam hari, apalagi itu dingin sekali. Tetapi mengapa kita merasa panas? Ya, karena ada reaksi eksoterum. Reaksi eksoterum itulah yang melepaskan kalor ke kita sehingga kita merasa lebih hangat lagi jika berada di api unggun. Setelah akhirnya kita sudah di penghujung video ini, bagaimana? Kalian sudah paham kan untuk membedakan reaksi endoterum dan eksoterum? Kalian lebih paham lagi, kalian bisa latihan-latihan soal di website Ruang Guru. Jangan lupa ya. Nah, demikian penjelasan dari Kak Nurina. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Ya, sangat menarik sekali video yang dibuat oleh Mbak Nurina. Saya pikir adik-adik mahasiswa di sini juga saya yakin pasti bisa ya membuat seperti ini dan barangkali juga bisa lebih bagus lagi, apalagi setelah mendengarkan penuturan dari Mbak Nurina tadi tentang tips-tipsnya untuk menjadi juara. Saya yakin pasti adik-adik mahasiswa di sini bisa menjadi pengajar yang baik, pengajar yang handal, bisa membuat video pembelajaran yang interaktif seperti yang disampaikan oleh Mbak Nurina tadi. Bagaimana ketika bergerak tangannya, gesturnya, kemudian ada teks, sehingga jadi diarahkan ke teksnya tadi. Bagus sekali Mbak Nurina. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan oleh peserta? Silakan. Silakan adik-adik mahasiswa, silakan bertanya mumpung ada kesempatan.
Silahkan. Di sini ada Bu Wardani juga. Ada Bu Wardani, ada Bu Nur Hayati tadi saya Halo lihat. Bu Wardani. Selamat pagi Bu Wardani. Selamat pagi Bu Nur. Bu Nur tadi ada, mana ya Bu Nur? Barangkali ada yang mau dipesankan pada mahasiswa kita. Apakah ada pertanyaan lagi? Kita tunggu. Kayaknya sudah jelas semuanya deh Pak. Berarti sudah siap untuk ikut lomba nih berarti. Iya. Barangkali Mbak Nurina mau membimbing adik-adiknya ketika mau lomba, barangkali supaya memberikan sedikit masukan nanti, misalkan ini ada yang mau lomba, Mbak Nurina ini minta tolong dong, apa yang dikomentari apa-apa yang harus diperbaiki dan seterusnya. Kira-kira Mbak Nurina bersedia tidak? Bisa Pak. Bisa ya. Nanti kontaknya bisa di-share barangkali, dan jangan lupa juga subscribe videonya YouTube-nya Mbak Nurina ya. Iya. Saya Instagram saya aja ya. Instagram juga ya. Oke, main Instagram juga. Ini ada Mbak Fani, kelihatannya mau bertanya. Selamat pagi. Saya bacakan atau Mbak Nurina baca sendiri nih? Ya, saya bacakan saja Pak. Selamat pagi Kak Nurina, saya Sherly Viani. Halo Sherly Viani. Bagaimana caranya mempresentasikan dengan waktu 10 menit? Ya, memang cukup singkat ya. Agar materi yang disampaikan tepat sasaran dan juri atau audiens mampu memahami serta mengerti maksud materi yang akan disampaikan. Oke. Jadi memang 10 menit itu kayak susah sekali, apalagi kalau full RPP. Jadi yang untuk lomba offline itu benar-benar harus mengikuti step by step RPP. Jadi pertama sebisa mungkin kita buat RPP yang simple aja, tapi tetap mengikuti sintaks pembelajarannya. Seperti pertama, pada waktu itu saya langsung ya salam, langsung menanyakan kabar. Terus waktu itu ada sesi tanya jawab juga, kayak persepsi. Jadi materi yang lalu seperti apa. Nah setelah itu langsung ke materinya. Jadi kan kemarin reaksi eksoterm, endoterm. Jadi saya langsung jelasin nih eksoterm ini, endoterm ini. Nah setelah itu lanjut ke isinya yaitu praktikum. Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk waktu 10 menit ini juri itu juga sudah memaklumi. Jadi kayak seperti kita membuat praktikum itu sebenarnya kan untuk per kelompok ya teman-teman. Tapi di performnya kita buat sendiri itu sebenarnya juri sudah tahu gitu. Ya udah kan praktikum, setelah itu lanjut kesimpulan ya. Kesimpulan lalu ada tanya jawab sedikit, sudah selesai. Sebenarnya kita harus mengikuti RPP, tapi RPP-nya juga dibuat yang simple gitu, dan jangan lupa banyak latihan. Itu sih. Oke, terima kasih tipsnya Mbak. Sudah jelas? Kalau ada pertanyaan lain bisa ditanyakan kembali Mbak Fani. Oke, sudah cukup jelas kelihatannya Mbak Nurina. Baik, bagaimana? Masih bisa dilanjutkan atau sudah cukup untuk paparan hari ini? Kelihatannya sudah cukup Mbak Nurina ya. Terima kasih pada Mbak Nurina sudah berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman bagaimana mengikuti event lomba, walaupun sebenarnya event lomba bukan satu-satunya tujuan. Saya yakin pasti tujuannya untuk membelajarkan siswa-siswi dari Mbak Nurina. Tapi ketika gurunya juara, tentu siswanya makin bersemangat ya. Jadi guru saya adalah guru yang juara. Saya harus belajar lebih. Saya harus seperti guru saya, atau kalau bisa lebih hebat daripada guru saya. Karena biasanya guru-guru yang hebat itu akan menginspirasi muridnya.
Jadi kalau kalau misalnya gurunya mengatakan, ayo ikut lomba, gurunya tidak pernah lomba, saya yakin pasti guru saya juga nggak pernah lomba gitu ya. Tapi begitu gurunya lomba, mungkin malah tidak usah doya-oya, langsung muridnya berlomba-lomba untuk berlomba. Jadi kadang-kadang yang dibutuhkan oleh siswa itu ternyata adalah sebuah inspirasi dari gurunya, guru yang menginspirasi ya. Dan saya yakin Mbak Nurina pasti termasuk guru yang disukai di sekolahnya, dan pasti kalau termasuk guru yang dirindukan kehadirannya di dalam ruang kelas. Dan seandainya bisa itu mungkin satu hari penuh mintanya Mbak Nurina yang mengajar ini, guru favorit gitu ya. Mudah-mudahan bisa berlanjut kesuksesannya Mbak, dan bisa juga bergerak di bidang-bidang lain, meluas, tidak hanya di mengajar, barangkali di bidang lain yang ada berkaitan dengan aktivitas seorang guru, sehingga makin banyak yang bisa dibagikan pada adik-adik kelas. Dan mungkin lain waktu barangkali kalau Mbak Nurina berkenan bisa juga mengisi kegiatan yang lain. Saya punya rencana untuk mencoba untuk mengajak Mbak Nurina presentasi di grup alumni IKIP. Ada kan Mbak Nurina sudah masuk ya grup alumni itu kan, di sana itu seringnya kan lebih banyak postingan guyonan, tapi ya saya maklum aja orang-orang tua biasanya kan seringnya guyonan. Tapi yang muda-muda saya yakin juga gairah mengajarnya juga masih menggebu-gebu dalam suasana pandemi, dan mungkin barangkali juga perlu mendapatkan darah segar untuk bagaimana supaya pandemi ini bisa terlewati dengan tidak membosankan, dengan membuat aktivitas-aktivitas, membuat video pembelajaran yang menarik dan seterusnya. Mungkin nanti kita coba barangkali setelah ini kita langsung go public Mbak Nurina. Kalau ada kesempatan nanti berbicara di forum yang pesertanya adalah benar-benar profesional di bidang mengajar, tentunya alumni IKIP yang jumlahnya ada 11.000 lebih anggotanya. Dan kebetulan saya kemarin sudah dijadikan admin di sana. Mungkin barangkali saya termasuk aktif dalam memberikan masukan di dalam grup, sehingga saya dipercaya untuk menjadi admin. Tiba-tiba saya diminta jadi admin ya. Padahal saya bilang, Pak, saya itu orangnya galak loh Pak. Ternyata enggak apa. Terima kasih kepada Mbak Nurina dan juga pada semua peserta acara webinar ini. Mudah-mudahan acara yang pendek ini, yang durasinya sebenarnya kita rencanakan 2 jam, tetapi ternyata bisa tuntas dalam waktu 1 jam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada kita semua, dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang tadi belum sempat ditanyakan Mbak Nurina, nanti bisa disampaikan baik lewat saya atau mungkin langsung ke Mbak Nurina, bisa lewat Instagram atau mungkin masuk ke channel YouTube-nya, dan jangan lupa subscribe gitu ya, dan nanti bisa bertanya di sana. Dan sukses ya Mbak Nurina, dan semoga berikutnya bisa mengajak adik-adiknya untuk mengikuti dan mungkin menjadi mentor di dalam event lomba untuk berikutnya. Terima kasih, kita tutup acara webinar ini. Terima kasih pada Mbak Nurina dan juga pada jurusan karena sudah memfasilitasi Zoom acara hari ini, dan kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.